Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Herunisa dengan NIM 119040057 dari kelas HES 5C. Di sini saya dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang pengertian bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan-kegiatan bank, produk perbankan, serta rahasia bank dan sanksi administratif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sehingga diperlukannya perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Yang kedua, menurut Haji Melayu SP Hasibuan, bank diartikan sebagai lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau financial asset, serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Yang terakhir adalah menurut Profesor G.M. Ferin Stuart. Dalam bukunya yang berjudul Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dari beberapa pengertian bank yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya adalah tentang sejarah perbankan dalam izin pendirian dan bentuk hukum bank. Yang pertama, perizinan. Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya sudah tentu membutuhkan banyak persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Untuk maksud tersebut, dalam Undang-Undang Perbankan telah sedemikian rupa diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Yaitu, yang pertama pasal 16 ayat 1 berbunyi, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 di atas mengandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat. Yang kedua, pasal 16 ayat 2 berbunyi, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua, permodalan, yang ketiga, kepemilikan, yang keempat, keahlian di bidang perbankan, dan yang terakhir adalah kelayakan rencana kerja. Dari ketentuan pasal 16 ayat 2 tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Yang selanjutnya ada pasal 16 ayat 3 berbunyi, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana halnya ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, maka berhubungan dengan ketentuan pasal 16 ayat 3 dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah yang pertama, persyaratan untuk menjadi pengurus bank, antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduit yang lain. Yang kedua, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. Yang ketiga, modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang keempat, batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. Yang kelima, kelayakan rencana kerja. Dan yang terakhir, batas waktu pemberian izin pendirian bank. Selanjutnya, bentuk-bentuk hukum bank. Undang-Undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk bank umum, bentuk hukum untuk bank umum, bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat, dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Untuk bank umum dikenal 3 bentuk hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat 1, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Sedangkan bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan bentuk hukum dari antar perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya, sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat 3. Dari apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk bank umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan bank perkreditan rakyat dalam bentuk lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Dalam penjelasan pasal 21 ayat 2 huruf D, dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank perkreditan rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. Dalam pasal 58 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari atau LPN, lembaga perkreditan desa atau LPD, badan kredit desa atau BKD, badan kredit kecamatan, kredit usaha rakyat kecil atau KURK, lembaga perkreditan kecamatan, badan karya produksi desa atau BKPD, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat berdasarkan undang-undang dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Suci dan Mihajul Asmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian C, jenis-jenis bank konvensional dan bank syariah. Nah, di sini bank konvensional yaitu jenis bank yang akan memberikan penyaluran keuangan secara umum berdasarkan sistem yang sudah diatur oleh dunia perbankan. Nah, yang kedua bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan juga yang di bagian D, kegiatan-kegiatan bank. Nah, yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini, bank sebagai tempat untuk penyimpanan uang berinvestasi bagi masyarakat. Nah, tujuannya untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran untuk memenuhi tujuan di atas, baik mengamankan uang maupun melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut simpanan. Nah, yang kedua, menyalurkan dana. Ya, menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Tentu saja sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Yang ketiga, memberi jasa bank. Nah, pengiriman uang atau transfer penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota atau clearing. Lanjut ke E, produk perbankan. Yang pertama, tabungan. Yang ini penggunaan produk ini menggunakan masyarakat yang menyimpan dana secara aman di bank. Anda bisa melakukan penarikan atau penyedotan dan kapan saja atau sesuai kebutuhan. Deposito.
Di sini masyarakat selanjutnya adalah deposito. Sekilas deposito mempunyai kemiripan dengan produk tabungan. Hanya saja pencairan dana yang disimpan di dalam bank deposito hanya bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, giro. Mempunyai kemiripan dengan tabungan, sama-sama dipakai menyimpan bank di bank. Yang keempat, kredit. Membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan dana. Untuk pemohon pinjaman tidak terbatas pada usaha, tapi juga perorangan. Yang kelima, jasa. Produk perbankan yang umum digunakan masyarakat selanjutnya adalah layanan jasa. Untuk membantu kenyamanan para nasabah menggunakan layanan jasa, pihak bank menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Yang pertama, contoh fasilitasnya ada layanan internal banking, mobile banking, ATM, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Suci. Bagian app yang rahasia bank dan sanksi administratif. Pengertian dari rahasia bank ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Dalam pasal 1, angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, yang meliputi sebagai jumlah kredit, jumlah dan jenis rekening nasabah, simpanan giro, deposito, tabanas, sertifikat, dan surat berharga lainnya. Pemindahan transfer uang, pemberian garansi bank, pendiskontoan surat-surat berharga, dan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, sifat rahasia bank. Sifat rahasia bank ini dikemukakan dalam dua teori, yaitu teori mutlak dan teori relatif. Teori mutlak. Menurut teori mutlak, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka atau diungkapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan terhadap teori mutlak ini adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu atau hak perseorangan. Teori ini bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan negara atau masyarakat yang dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Dengan kata lain, menurut teori ini, sifat mutlak rahasia bank yang sangat sukar untuk diterobos dengan alasan apapun dan oleh hukum dan undang-undang sekalipun. Teori mutlak ini banyak dianut oleh bank-bank yang ada di negara Swiss. Yang kedua, yaitu teori relatif. Teori relatif ini bersifat terbatas. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang,
rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang. Keberatan terhadap teori ini adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian, dananya tetap aman. Namun teori relatif ini sesuai dengan rasa keadilan. Artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum, maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka atau diungkapkan. Dengan demikian, teori relatif ini melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Teori ini sering dianut oleh bank-bank yang ada di negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, teori relatif ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Terus yang ketiga, sanksi pelanggaran rahasia bank. Sanksi pelanggaran rahasia bank ini bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, maka mereka berhak untuk mengetahui ini keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang berlaku termasuk kerahasiaan bank maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembukaan rahasia bank yang tidak mengacu kepada ketentuan dari Bank Indonesia berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 dan pasal 47A nomor pasal 52, yaitu sebagai berikut. Yang sanksi pidana dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Anggota Dewan Komisaris Direksi Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui prosedur diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan atau membuka rahasia bank di mana telah ditempuh prosedur diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Sanksi administratif. Bahwa selain ketiga sanksi pidana tersebut, untuk setiap sanksi pidana pihak pimpinan Bank Indonesia selain dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, Bank Indonesia dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagai beberapa hal. Yang pertama sebagai tambahan untuk denda uang, sebagai teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan turut serta dalam kegiatan clearing, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun atau bank secara keseluruhan, dan pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk
dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Dan pencantuman anggota pengurus pegawai bank pemegang saham dalam daftar yang tercela di bidang perbankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dalam sesi tanya jawab atau dalam sesi diskusi. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.